Almata Radio tahun 2021. Siap, semangat. Semangat. Siap. Semangat ya. Siap. Semangat. Siap. Semangat. Siap. Enggak kaya. Siap. Enggak. Semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillah, di sini kami menyambut mujahid-mujahid, para pejuang tua yang telah mengikuti pelatihan di Pandeglang selama kurang lebih 1 pekan. Ada 4 mujahid yang telah datang. Di sini kami akan menyambut untuk berterima kasih dan juga menyupport pada para mujahid yang telah menyelesaikan diklat SAR selama 7 hari tersebut. Di sini saya sebagai ahli majelis ingin membawa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah qiraatul Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Naibul Imam. Langsung pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka majelis ini dengan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Lanjut acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Dimas dengan membacakan surat Al-Anfal ayat 60. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idhu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa aqarina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah
billahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengendalikan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang lain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Para ikhwan dan akhwat sekalian, untayan puji syukur kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang dengan iradahnya kita sekalian dapat berkumpul di tempat yang sangat bersejarah bagi kehidupan jamaah muslimin, yaitu di Musola Al-Jamaah. Pada hari ini, di sore hari ini, kita menyambut kedatangan ananda-ananda kita yang sudah berada di hadapan kita atau di samping kita, 4 hamba Allah yang sudah ditugaskan kemarin mengikuti Diklat-SAR. Diklat-SAR itu pendidikan dan latihan SAR. SAR sendiri merupakan singkatan, ya, Search and Rescue. Kegiatan atau latihan pendidikan ini diselenggarakan oleh Ukhuwah Al-Fatah Rescue, yaitu salah satu lembaga kemanusiaan yang didirikan di dalam tubuh jamaah muslimin yang secara resmi berbadan hukum sejak tahun 2011. Jadi UAR itu umurnya sudah 10 tahun. Selama itu sudah banyak kiprah yang dilakukan. Bagaimana saudara-saudara kita yang terlibat dalam UAR, Ukhuwah Al-Fatah Rescue, menolong saudara-saudara yang kena musibah di berbagai tempat dalam berbagai bentuk musibahnya. Ada yang kena tsunami di Aceh 2004, ya, walaupun badannya belum terbentuk, UAR-nya, tetapi orangnya sudah melakukan amal soleh di sana. Ada Gunung Merapi di Jogja yang meletus, ya, gempa Jogja dan sebagainya. Di Lombok, gempa bumi, juga kita menerjunkan banyak personel-personelnya. Nah, alhamdulillah dari Jakarta Utara ini ada 4 ikhwan kita, ya, anak kita yang mengikuti latihan dengan sangat luar biasa. Kalau saya mengatakan latihan rescue atau Diklat-SAR ini, saya mengatakan Diklat-SAR atau pendidikan dan latihan SAR plus. Kenapa? Nah, nanti bisa kita minta masing-masing peserta untuk menceritakan pengalamannya, ya. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang diberikan, ya, ilmunya kepada para peserta, ya. Bagi kita, terutama bagi anggota baru Ukhuwah Al-Fatah Rescue ini, ya, kalian sudah diberikan bekal yang sangat berharga. Allah sudah memilih 4 di antara sekian banyak pemuda, ya, dengan qadarullah-nya, maka terpilihlah kalian. Padahal banyak orang lain, kan? Nah, insya Allah ketika kalian yang berempat ini terpilih, ya, banyak sekali ilmu dan pengalaman yang didapatkan, gitu ya. Walaupun mungkin secara fisik capek, ya, tidurnya banyak nggak? Ya, tidurnya sedikit sekali, ya. Tidur malam jam 3 baru dibangunin, sholat malam dan sebagainya. Nah, ini plus yang kedua, ya. Plus yang pertama, selain latihan ke saraf, ya, plus pembinaan akidah, sholat malam
dalam diklat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau kita mau berpikir secara materi, ya, misalnya sengaja secara pribadi mau mengikuti kegiatan semacam itu, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Tapi alhamdulillah, ya, dengan digotong sama-sama oleh para penyelenggara, ya, walaupun biaya mungkin puluhan juta yang habis dikeluarkan, tetapi alhamdulillah, ya, kita semua bisa mengikuti tanpa terkena biaya secara materi. Next, mau apa kita setelah ini? Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Imam, ya, bahwa tugas kita setelah mengikuti kegiatan latihan diklat ini adalah bagaimana nanti kita berkiprah, ya, di dalam setiap kesempatan. Manakala tenaga kita dibutuhkan, waktu kita dibutuhkan, nah maka harus siap. Dan kesiapan kita itu tidak pilih-pilih, ya, tidak tebang pilih. Misalnya ada musibah, ada gempa bumi, misalnya ada korban tertimbun, ya, ditanya mungkin kita mau tolong, agamanya apa? Kristen, enggak, jadi kita tolong. Nah, salah, ya. Ketika terjadi musibah, siapapun yang kena musibah, ya, harus kita tolong. Makanya search and rescue. Search artinya apa? Mencari, ya. Rescue itu menyelamatkan. Maka tugas kalian adalah ketika terjadi musibah, mencari dan menyelamatkan. Di dalam Islam, ya, perbuatan menyelamatkan itu ada suatu amal soleh yang nilainya sangat tinggi. Jangankan kita menolong seorang kena musibah. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, seorang pelacur yang nolongin anjing aja, ya, masuk surga. Pelacur nolongin anjing. Pelacur sering dianggap rendah, anjing juga binatang dianggap rendah. Tetapi ketika ditolong oleh si pelacur malah masuk surga. Apalagi kita yang memang sudah diberikan didikan latihan, ya, kita menolong orang lain. Maka nanti siapkan diri kalian, ya, ketika dibutuhkan untuk membantu sesama, ya, siap ya. Siap. Ya, alhamdulillah. Yang kemudian, ya, diklat itu hanya 1 pekan, hanya 1 minggu. Itu sebetulnya hanya sebuah stimulus saja, rangsangan saja buat kita, ya, dasarnya yang kita dapat. Maka disebut diklat, ya, pendidikan latihan SAR, ya, pendidikan dan latihan search and rescue pada tingkat dasar. Nanti akan ada tingkat-tingkat kelanjutannya, ya. Dan mungkin ada dalam bentuk kegiatan yang lain, ya. Sekarang latihannya seperti ini, mungkin besok ada water rescue atau water under rescue, ya, atau yang lain-lainnya. Banyak materi-materi yang berkaitan dengan search and rescue dengan SAR. Oleh karena itu, khususnya kepada Ananda yang berempat ini, ya, nah setelah latihan ini harus ada bedanya, ya. Beda dalam hal apa? 1, beda dalam hal akhlak kita, ya. Bagaimana akhlak kita setelah kita dididik baik secara fisik maupun secara rohani, ya, harus lebih baik dari kemarin, ya. Kalau kemarin mungkin masih malas-malasan sholat, ya, tapi nggak malas, ya. Sekarang harus lebih rajin lagi. Kemarin malas-malasan taklim, nggak pernah mau tahu kegiatan tentang keagamaan, sekarang harus mau tahu, ya. Mungkin di samping kita ada musola, ada masjid, ya, ikuti kegiatannya, ya. Untuk apa? Untuk membina ruhani kita, membina akidah kita. Yang kedua, selain kita menunjukkan akidah dan akhlak yang baik, setelah ini juga harus bergaul dengan lingkungan yang lebih baik. Kenapa? Karena lingkungan itu seringkali juga memberikan pengaruh yang buruk terhadap kita, ya. Banyak orang terlibat narkoba karena teman-temannya mengkonsumsi narkoba. Banyak yang terlibat tawuran antar kampung karena teman-teman sekampungnya terlibat dalam pertempuran dalam tawuran itu, ya. Nah, maka harus pandai-pandailah, ya, kita menjaga diri nih, ya. Aduh, Naib, lingkungan rumah saya ini gak bagus. Tetangga kiri kanan saya banyak narkoba, tukang berantem dan sebagainya. Bagaimana saya? Sementara saya tinggal di situ. Nah, belajarlah falsafah dari
seekor belut. Tahu belut ya? Belut itu hidupnya di mana? Di air. Di air, di lumpur. Nah, ya, bukan di air kayak ikan berenang kan? Belut itu hidupnya di lumpur. Tapi kalau belut itu kita angkat, adakah kotoran yang menempel di badannya? Enggak ada, bersih. Lingkungan kita boleh buruk, boleh kotor, tetapi kita sebagai individu harus bersih, tidak boleh kotor. Seperti belut, ya. Tapi jangan juga jalannya belok-belok. Kenapa? Kan harus seperti belut katanya ya. Bukan itu ya, tapi falsafah. Atau seperti ikan di laut. Kalau kita mancing di laut, tanya Pak Ali jualan mancing. Tapi jawaban nembak juga ya. Tadi 3 balon habis semua. Makanya jabatannya sebagai Amir Buah diperpanjang sampai waktu yang tidak terhingga. Karena nembaknya jago ternyata ya. Tadi kalau Karso nembaknya 3 yang 6 diangkat jadi RW sebetulnya. Tapi karena kamu jadi RW gak dikenain. Yang kedua, contoh misalnya kita berfalsafah dari ikan di laut. Ikan itu lingkungannya air asin. Ya, air laut adalah asin. Dia hidup di air asin. Pernahkah kita, atau mungkin Pak Ali, pernah nggak begitu mancing di laut dapat ikan, ikannya rasanya asin? Pasti nggak pernah. Ya, Kecuali mancingnya di pasar, mancing ikan asin. Nah, dapatnya ikan asin. Kenapa ikan setelah di darat bisa asin? Karena dia sudah tidak hidup lagi. Dibelek, dikasih garam, dijemur, ya, kalau jagonya bikin ikan asin. Ya. Nah, jadi ikan asin, tapi ketika ikan itu hidup, itu nggak asin. Nah, makanya kita harus selalu hidup dalam tanda kutip ya, harus selalu bergerak, jangan pasif, ya. Nah, jadi kalau misalnya, aduh saya waktu luang nih nggak ada kegiatan, buat anak muda nggak ada istilah nggak ada kegiatan. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Lihat lingkungan kotor bisa kita bersihkan. Lihat musola kurang bersih kita bisa bersihkan ya. Ada waktu untuk membaca kita baca gitu kan. Ada waktu untuk ngaji baca Quran kita baca Quran. Tidak ada waktu yang terbuang. Nah, karena kata Rasulullah ada 2 nikmat yang seringkali menipu manusia. 1 nikmat sehat, kedua nikmat waktu luang. Nah, maka kalau anak-anak ini yang masih muda-muda isi ya rohani kalian dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat. Insya Allah seperti yang dirasakan di sana, ya, dilatih selama 1 pekan, ilmu yang diterima begitu banyak. Belum tentu kita yang sudah umur segini mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan dari para abdi di sana. Walaupun kata panitianya Pak Jendra, Korwil ya, Koordinator Wilayah Jabodetabek. Saya begitu melihat anak-anak datang, pasti ya saya. Karena baru turun dari mobil masih jarak berapa ratus meter, ya, Suruh rangkak, ya, merayap jalannya sampai ke tempat yang jauh, berhenti sebentar, push up, merayap lagi, push up lagi gitu ya. Siapa ini? Guling-guling ya. Nah, mirip seperti tentara. Ini tentara seminggu aja jadinya begini. Gimana kalau 3 tahun jadi tentara ya? Nah, udah jadi banget badannya. Nah, oleh karena itu konsep Al-Quran Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dengan amal soleh itu berkaitan. Nah, tugas kalian nanti adalah beramal soleh. Modal yang pertama iman, insya Allah udah ada, ya. Tinggal tebal tipisnya, tinggi rendahnya iman tergantung kepada kita. Mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, modal yang kedua adalah amal soleh. Ketika iman dan amal soleh itu sudah melekat pada diri kita, maka Allah mengatakan jaminan buat kalian adalah surga. Ini yang membuat kita semangat, ya. Nah, maka kepada anakku, ya, semangat terus ya untuk menambah ilmunya, semangat terus untuk beramal soleh, untuk membantu sesama. Itu saja mungkin para ikhwan yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah pesan, khususnya kepada keempat ananda ini yang memang sudah siap untuk aktif ya dalam kegiatan search and rescue, ya, mencari dan menyelamatkan kalau ada musibah. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua juga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan
nasihat kepada para peserta kita. Semoga dengan mengikuti kegiatan tersebut peserta bisa menjadi amal soleh dan terus berkesinambungan dan bermanfaat untuk umat. Amin. Allahumma amin. Mungkin satu untuk perwakilan. Satu Ya. Oke. Satu untuk bisa menceritakan kegiatan-kegiatan rencana, entah itu suka dan dukanya seperti apa, dan memperkenalkan diri dulu ya, karena banyak yang belum kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Gimana. Umur saya 17 tahun. Saya tinggal di Jalan Lagoa Sinar. Nama orang tua saya Abdul Rashid dan ibu saya Jui. Pengalaman saya di kelas hari ini, menurut saya di kelas hari ini sebuah pembelajaran dan pendidikan yang bagus. Meski bagi saya ini sangat dongkol gitu bagi saya. Namun itu semua sebagai pembelajaran dan motivasi ke depannya. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak saya tahu sebelumnya, yang mungkin sebelumnya saya belum pernah tahu gitu. Dan di sini saya belajar dan saya tahu. Dan untuk pertama kalinya saya melakukan iklan di iklan baru pertama kali. Apa enggak? Ya, dan itu membuat saya lebih bersemangat lagi. Ikutin lagi kalau semangat lagi. Mungkin pengalamannya Yang paling berkesan waktu latihan apa? Memanukan hal gimana? mungkin itu pas Caraka Malam. Caraka Malam itu apa? Nama itu nama. Caraka Malam itu sebuah jalan malam gitu, kayak jalan malam orang ya satu jalan, kemudian disusul lagi Dengan membawa rahasia ya. nah Bawa rahasia yang tak boleh bocor ya. dan dari situ saya belajar bahwa sebuah rahasia itu tidak boleh dibongkar, walaupun sakitnya kita itu dirasakan itu sendiri, dan rahasia itu emang harus dijaga. Ini mau bocor nggak rahasianya? Dan Bocor gara-gara disiksa. Gara-gara disiksa bocor juga. itu jadi sebagai pengalaman saya. Jadi pelajaran dari saya bahwa rahasia itu tidak boleh dibocorkan, harus dipegang teguh sebagai amanat. Dan mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan kata atau salah dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Umur saya 19 tahun. Tempat tinggal saya Jalan Lagoa Terusan, Blok M, RT 15 RW 07 Jakarta Utara. Nama orang saya Ibrahim. Sebelumnya saya sangat terima kasih kepada pembawa acara. Pesan dari pesan saya untuk cerita ini adalah sangat seru sekali, sangat bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi diri saya sendiri, untuk menambah ilmu dan menjadi amal soleh buat saya, insya Allah nanti. Hal yang paling berharga adalah sebuah amal soleh, insya Allah.
Di saat itu saya banyak sekali menerima pembelajaran dari kegiatan ini. Luar biasa kegiatan ini, sangat bermanfaat sekali. Saya sangat senang sekali di dalam kegiatan ini, ikut serta dalam kegiatan ini, dan saya sangat bersyukur sekali selama kegiatan ini. Saya berharap semoga kita semua bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan insya Allah pula ini jadi ladang amal buat kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subriyana. Saya dipanggil dengan mungkin sedikit aneh ya. Panggil Bapak. Umur saya 18 tahun, tempat tinggal saya di Jalan Nagwa, Rusan Blok M, daftar 17/07. 18 tahun. Orang tua saya Yang mana tadi nih? Terserah yang mana? kalau yang gandung kita Suryana, kalau yang tiri Bapak Farid. Oh iya, Ibu saya almarhum Samsia. Pengalaman saya di sana sangat banyak ya. Saya dilatih kecepatan, dilatih ketegasan, dilatih disiplin. Wah, banyak banget dah sana dilatihnya. Dilatih mental juga, dilatih menjaga rahasia itu seperti apa walaupun bocor di sana ya. Karena digembleng habis-habisan di sana. Mau nggak mau suruh push up, sikap tobat, aduh, sulit guling ya. Jalan punggung. Rasanya itu sangat nikmat banget, luar biasa. Yang tadinya saya tidak tahu apa itu apa, sekarang saya mengetahui semuanya. Alhamdulillah, itu menjadi bekal saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu yang paling saya senangin itu di Caraga Malam itu paling mantap lah, paling seru. Katanya walaupun dia jebol juga, disuruh push up, disuruh guling, disuruh sikap tobat, tanya punya rahasia atau tidak? Siap, tidak. Suruh push up 10 kali. Jawab, ada rahasia tidak? Siap, tidak. Suruh sikap tobat. Setengah jam ada itu sikap tobat. Aduh. Tunjukin sikap tobat, tunjukin gimana? Tunjukin sikap tobat ya? Iya. Oke, tahu gimana sih? Sikap tobat. Mas. Jangan ketoki lah. Gitu. berapa lama begitu? Sekitar 5 menit. Tuh, lama lah. Pusing banget. Lumayan ya, ketenggak dikit mah. Agak, tahu cepetan. Baru cuma 3 kali saya suruh push up loh. Tobat. Sikap tobat tuh. Ya baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya YouTube ini. Baik, nama saya Iqbal Nur Rahmat, bisa dipanggil Siki. Saya tinggal di Jalan Nagwa Sunan, Blok M Indonesia, nomor 46. Umur saya 18 tahun. Orang tua saya mungkin Ya udah selesai. Nama orang tua saya Bapak Warsana, dan ibu saya
Butanira, superhero. Pengalamannya. Pengalaman saya di sana ya seperti makan, hitung, metik, cepat, sanggup juga, cepat makan semua, kerupuk, kulit jeruk kalian makan. Seperti itu kayak traveling, turun dari tebing, banyak ilmu yang saya dapat dari Basarnas juga, dari batalion unit 720 di sana seperti ketangkasan harus cepat jarak boleh berita apa soalnya cepat laksanakan. Kata-katanya cuma siap bisa, siap tidak ada kata lain selain itu. Ya seperti itulah. Maghrib akan kita tadarus bareng. Setiap habis maghrib itu tadarus bareng, kumpul, komunikasi antara produk-produk, berbagi pengalaman, sharing di sana sama TNI, Basarnas, dan materi-materi yang dikasih juga sangat bagus dan mantap hari ini. Pertama-tama saya emang seperti kayak bagaimana lagi pesimis ya. Iya, pesimis. Tapi setelah dilakuin semuanya Optimis. alhamdulillah bisa sampai hari ke-7 ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair yang telah menyampaikan keluh dan kesahnya dan pesan-pesannya selama di pelatihan di Katsa. Mari sekalian ya, kita doakan. Pertama, doa ini kita tunjukkan kepada anak-anak kita ya yang sudah berkorban seminggu ini dididik dan dilatih oleh para instruktur ya, baik itu dari angkatan maupun dari Basarnas ya yang ikut juga melatih ya. Semoga ilmu yang diterimanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami menyambut para pejuang yang sudah mendapatkan pendidikan dan latihan untuk SAR, Search and Rescue, sebagai bentuk amal soleh kepada manusia, kepada makhluk yang lain juga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah istiqomahan kepada anak-anak kami, istiqomah dalam taat kepadamu, istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepadanya jalan kemudahan dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saya kami tutup. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.